Baik pemirsa, setelah kita tadi mendapatkan tausiah dan juga mukadimah dari dua guru-guru kita tadi, Ustadz Syahdan dan juga Ustadz Fikri Haikal tentang tema besar kita, menghalalkan segala cara untuk meraih keinginan kita atau meraih nafsu-nafsu kita. Saya yakin masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan oleh para jamaah di sini. Di segmen ini kita akan buka sesi tanya jawab yang insya Allah nanti akan dijawab terlebih dahulu oleh Kiai Syahdan. Ada Ibu Erma yang sudah siap dengan pertanyaan. Silakan Ibu Erma, boleh berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz, nama saya Erma dari Majelis Taklim Baitul Hidayah. Seringkali kita menemukan seseorang yang menggunakan hasil dari kebatilannya untuk berbuat amal, kebaikan kepada orang lain. Pertanyaan adalah bagaimana pandangan Islam terhadap hal tersebut. Demikian, terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menarik pertanyaan dari Ibu Erma, silakan Ustaz Syahdan. Ya baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam meraih kepentingan kehidupan, terlebih lagi ketika kita ingin melaksanakan ibadah, tentu bukan hanya baik saja tujuannya, tapi caranya pun harus betul. Maka ketika ada orang ingin melakukan sedekah, ingin melakukan dia berderma, tapi dengan cara-cara yang batil, maka sedekahnya menjadi muspro, menjadi tidak berguna sama sekali. Kenapa? Allah itu maha suci, Allah itu maha baik, Allah itu hanya menerima hal-hal yang suci saja, yang baik-baik saja. Maka ketika kita melakukan satu ibadah tapi dengan cara yang batil, pengen kita berderma sedekah dengan cara merampok, kita bersedekah dengan cara korupsi, maka itu menjadi sia-sia, menjadi tidak berarti. Kenapa? Caranya yang salah, caranya yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita ingin diterima, ingin ibadah kita benar-benar baik dan diridhoi oleh Allah, jalannya pun harus baik, caranya pun harus baik. Kecuali dalam kondisi darurat. Ada hal-hal yang boleh kita melanggar kalau kondisi darurat. Atau kalau ada dalil yang menunjukkan kebolehan. Contoh, berdusta, berbohong. Kan tidak boleh. Kita tidak boleh melakukan dusta. Bahkan Rasulullah SAW pernah ditanya, apakah ada seorang mukmin yang pengecut ya Rasul? Ada. Dia mukmin beriman tapi pengecut ada. Kemudian ditanya lagi, apakah ada seorang mukmin yang bakhil ya Rasulullah? Ada juga. Dia ngaku Islam, beriman tapi bakhil. Banyak. Lalu ditanya oleh Rasulullah, apakah ada orang mukmin yang berdusta ya Rasul? Tidak ada. Tidak ada orang yang mukmin berdusta. Tetapi ada dusta yang dibolehkan. Nah ini dia. Kapan itu? Ketika terjadi peperangan. Kapan itu? Ketika mendamaikan orang. Ada orang jiwanya terancam. Ngelihat Mas Sofyan enggak? Bawa golok dianya. Diunjukin, no lagi ngumpet di bawah gentong gitu. Ketika kita tahu jiwa teman tetangga kita terancam, kita boleh berbohong. Kemudian antara hubungan suami istri. Nah, suami boleh berbohong untuk menambah keharmonisan dan kelanggengan, boleh. Apalagi istri sukanya dipuji Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu sering suka dipuji sama lakinya enggak? Puji Pak untuk meningkatkan keharmonisan. Walaupun bohong dikit gak apa-apa. Bini ini lagi dandan Pak, puji kita. Masya Allah istriku cantik banget dirimu. Padahal kita ngeliatnya udah enak banget. Gak apa-apa. Itu loh. Tetapi di luar itu apapun yang kita lakukan dengan cara batil, dengan cara yang tidak halal, walaupun untuk kebaikan, walaupun tujuannya baik, itu tidak berharga, tidak berguna dan tidak
dibolehkan di dalam Islam. Kira-kira begitu Mas. Baik, mungkin Ustadz Fikri Haikal bisa menambahkan bagaimana Ustadz dengan ada anggapan yang seperti ini. Habis kalau saya tidak melakukan atau menghalalkan segala cara, saya begitu-begitu aja jabatan saya, nasib saya begitu-gitu aja karena sudah ada buktinya orang yang lempeng-lempeng aja ya udah keblangsak begitu-gitu aja. Ini bagaimana dengan anggapan seperti ini Ustadz Fikri? Iya, umumnya banyak orang ngumpet di balik kalimat itu. Buat saya ini orang macam ini adalah orang yang mencari pembenaran tapi bukan ngikutin kebenaran. Banyak orang bisa bersilat lidah, nyari-nyari alasan, cari-cari pembenaran, tapi bukan ngikutin kebenaran. Kalau ngikutin kebenaran yang hak jelas, yang batil jelas. Kalau gua kagak ikut-ikut ngejilat, kalau gua kagak ikut-ikut sikut kiri kanan, merangsek, ya posisi gua tetap aja jadi obek melulu umpama. Ini omongan yang mencari-cari pembenaran. Ketahuilah Bapak Ibu saudara-saudara, sholat kita itu yang rawatib, itu istilahnya itu masuk kantor yang wajib tuh. Maghrib, Isya, Subuh, Zohor, Asar. Itu masuk kantor yang aktif dari Senin sampai Jumat tuh. Tapi di luar itu ada sholat-sholat sunnah. Apa itu? Sholat tahajud. Itu kita ngetuk langit tuh. Memohon kepada Allah. Allah akan berikan apa yang kita inginkan. Kalau memang kita kerjanya sesuai dengan kemampuan, jujur, rajin, ulet, lalu tidak menyampur antara hak dan batil, kita lakukan sholat-sholat sunnah untuk mengetuk aras, insya Allah kok banyak kasusnya, banyak peristiwanya. Orang yang jujur, orang yang tidak mencampurkan hak dengan batil, karirnya tetap melesat, dagangannya tetap laris, jadi pengusaha besar. Bahkan bukan cuma itu, Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu contoh kompleks buat kita tuh. Beliau siddiq, orang yang menjaga kepercayaan. Kerjanya jujur, ulet, rajin. Tapi beliau jadi saudagar luar biasa. Saudagar yang berhasil, yang kaya. Kenapa? Tidak mencampur yang hak dengan yang batil. Jadi saya kembali sekali lagi, kalau ada orang yang berkata, kalau mau jalur biasa aja mah rasa-rasanya saya tetap aja karir di sini-sini juga. Mendingan saya ikut yang lain lah, menghalalkan segala cara. Yang penting tujuan tercapai. Ini cari pembenaran, bukan mengikuti kebenaran. Karena itu semua kita hendaknya bertekad untuk ikut kebenaran, bukan malah cari-cari pembenaran. Wallahualam. Amin, amin, amin. Baik, saya kembali ke para jamaah. Ada Ibu Eva yang sudah siap dengan pertanyaan. Silakan Ibu Eva boleh berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari saya Pak Ustadz, berdosakah kita apabila kita tidak mengetahui mana yang hak dan mana yang batil, tapi kita ikut merasakannya, misalnya makanan dan minuman yang kita beli dari luar, atau uang belanja yang diberikan oleh suami, kita tidak tahu apakah itu uang suap, uang sogokan atau uang apa, tapi kita ikut merasakannya dan menikmatinya. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali pertanyaan dari Ibu Eva. Ustadz Syahdan nanti bisa menjawabnya. Tapi di segmen berikut Ustadz, kita akan jeda terlebih dahulu. Tetaplah di Damai Indonesiaku.